Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru teman-teman ya. Nah, di video kita kali ini gue akan ngebahas tentang iOS 15.7.1 yang udah gue install di iPhone 7 gue guys ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri di sini. Ini kita ke General, kemudian ke About. Nah, jadi di sini teman-teman ini udah gue install ya iOS 15.7.1 itu besarnya kalau nggak salah sekitar 600 mega guys ya untuk 15.7.1, dan ini udah gue pakai sekitar 3 hari guys ya. Dan ada beberapa hal yang menjadi catatan gue dan akan gue share ke kalian teman-temannya. Jadi kita langsung masuk ke video pembahasan berikut ini. Let's go. Oke, yang pertama kita masuk dari segi performa. Kalau untuk dari segi performanya, gue nggak ngerasa ada perbedaan di iOS 19.7.1 dengan di 15.7 sebelumnya teman-temannya. Jadi dari performa relatif sama saja teman-teman. Tapi yang gue rasakan adalah sekarang di iOS 15.7.1 ini gue nemuin yang namanya force close. Jadi kalau lu lagi main Instagram guys ya, lagi main IG, lagi searching, lagi scrolling, like gitu teman-teman, tiba-tiba dia bisa keluar dengan sendirinya. Nah, ini nggak cuma hanya ada di Instagram, di YouTube pun dia kadang-kadang ada yang namanya force close teman-temannya. Jadi untuk di 15.7.1 ini gue ngerasa untuk force close-nya lebih sering terjadi daripada di iOS 15.7. Ya di 15.7 juga ada yang namanya force close ya sesekali, tapi nggak sesering yang di 15.7.1 teman-teman. Jadi ini udah gue pakai dan memang gue ngerasa sometimes ya untuk force close-nya tuh lebih sering terjadi di iOS 15.7.1. Tapi overall dari segi performanya gue nggak ngerasa ada perbedaan yang besar dengan iOS sebelumnya. Jadi performanya bisa gue bilang sama-sama saja guys ya. Nah, kalau ngomongin soal baterai, ini menjadi catatan khusus buat gue secara pribadi guys ya. Jadi, gue ngerasa untuk di iPhone 7 gue, iOS 15.7.1 itu bikin baterai lebih boros dalam keadaan dipakai guys ya. Ya, bener ya tentunya. Kalau dipakai pastinya semua handphone baterainya akan habis guys ya. Tapi yang gue rasain adalah ini setiap menit tuh 1% turun guys ya. Memang ini informasi ya, untuk iPhone 7 ini kapasitas baterainya memang termasuk kecil guys ya, nggak sampai 2000 sama sekali guys. Tapi gue ngerasa guys ya kalau untuk iOS 19.7.1 ini memang baterainya lebih boros. Jadi walaupun kalian menggunakan device di iPhone X, iPhone XR, iPhone 8 Plus yang baterainya lebih gede daripada iPhone 7 ini, gue tetap bisa bilang untuk baterainya memang lebih boros guys ya. Jadi gue baca berita aja setiap menit itu 1% habis guys ya. Jadi untuk baca berita, untuk nonton YouTube, buka Instagram dan lain-lain itu baterainya boros banget teman-teman. Itu bisa gue simpulkan dalam waktu sehari pakai aja gue langsung lihat perbedaannya dengan di iOS sebelumnya guys ya. Tapi kalau untuk standby mode ini sangat tahan guys ya. Kalau untuk standby modenya 6 jam aja itu nggak ada rasa apa-apa, tetap aja baterainya nggak ada penurunan sama sekali guys ya. Nah, jadi setelah gue update ke iOS 15.7.1 guys, untuk baterai health gue itu masih ada di angka 100% guys ya. Jadi untuk baterai healthnya ini masih aman-aman aja, dan juga nggak ada masalah sama sekali teman-temannya. Gue ajakin buat main Mobile Legends itu juga ternyata kalau kita main game itu hemat teman-temannya. Jadi gue main Mobile Legends di settingan paling tinggi di high doang teman-temannya di iPhone 7 ini selama hampir 15 menitan lebih menuju 20 menit, termasuk draft picknya itu paling habis 4% doang teman-temannya. Oke ya, tadi kita udah tes game Mobile Legends tadi ya teman-temannya. Kita main selama 15 menit ya teman-teman, 15 menit 54 detik ya. Nah, tadi baterainya di angka 78%. Dari 78% ini baterainya berkurang sampai 74% teman-teman. Jadi kalau untuk main Mobile Legends 15 menit itu teman-temannya di grafik high tinggi semua itu habisnya 4% guys. Jadi untuk baterai main gaming ini ya yang bisa gua kasih lihat ke kalian dari pengalaman gua secara real guys ya. Oke, selanjutnya dari layar teman-teman. Untuk layar dari segi pemakaian gua sehari-hari nggak ada masalah sama sekali. Kalau kalian nanya ke gua ada namanya ghost touch atau misalkan nge-freeze, macet terus tiba-tiba mati sendiri, itu nggak ada sama sekali ya. Dari segi layarnya ini nggak ada masalah apapun guys ya. Untuk penggunaan sehari-hari lancar, kalau untuk ngetik sehari-hari juga lancar, jadi nggak ada masalah sama sekali guys.
Tapi yang gue rasakan adalah nggak ada perbedaan dengan iOS 15.7 teman-teman ya. Jadi dari segi performanya sama aja, dari segi layarnya sama aja, nggak ada yang gue ngerasakan masalah sama sekali. Tapi gue juga nggak ngerasa ada perbaikan performa atau perbaikan di untuk pengoperasian sehari-harinya tuh ada yang beda, nggak ada. Jadi sama-sama aja guys ya, dari segi performa dan juga layarnya yang gue rasakan ya sama. Jadi itu yang bisa gue share ke kalian teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke cellular data. Jadi guys, selama gua pakai di iOS 15.7.1 ini menggunakan cellular data, teman-teman, itu sama sekali nggak ada masalah guys ya. Jadi kalau untuk cellular datanya lancar-lancar aja guys. Jadi kalau kalian mau konekin ke cellular data itu masih terbaca, tidak ada kena blok guys ya. Jadi punya gue ini unit dari China guys ya. Nah, jadi kebetulan kemarin gue upgrade itu menggunakan sinyal WiFi yang stabil, kemudian selesai ini sinyal masih full guys ya. Jadi nggak ada masalah sama sekali teman-teman. Mungkin bagi kalian yang takut ya kalau untuk sinyalnya keblokir, itu bagi gue secara pribadi bukan dari iOS, tapi memang handphone kalian yang sekali lagi gue tegaskan memang kena blokir lagi sama pemerintah teman-temannya. Buktinya di iPhone 7, iPhone 11 Pro, dan di iPhone 11 gue itu nggak ada yang namanya blokir sinyal ya. Masih beruntungnya gue guys ya, nggak kena blokir. Tapi dari sinyal semuanya aman-aman saja. Kalian mau matikan, kemudian kalian mau nyalakan, aman guys ya. Jadi nggak ada masalah sama sekali guys ya. Jadi kalau untuk dari seluruh data aman dan lancar jaya. Untuk internetnya juga lancar seperti biasa teman-teman ya. Oke guys, kita sekarang ngebahas tentang suhu panas. Jadi suhu panas yang ditimbulkan dari iOS 15.7.1 ini itu masih cukup panas seperti di iOS sebelumnya teman-teman ya. Tapi ada sedikit perbedaan guys. Jadi kalau misalkan di iOS 15.7 itu mau main apapun handphone kalian panas, menyengat, dan nggak bisa ditoleransi. Tapi kalau di iOS 15.7.1 itu akan sangat terasa menyengat kalau kalian lagi baca berita, kalian lagi streaming, nonton YouTube, buka Instagram, atau kalian mau upload foto atau story di Instagram, itu akan terasa sangat panas menyengat guys. Tapi kalau kalian main game itu justru nggak panas terlalu menyengat. Panasnya tetap ada, tapi cuman sekedar panas yang masih bisa ditoleransi sama tangan teman-teman ya. Nah, yang menjadi catatan gua di suhu panas ini adalah saat gua main Instagram, gua buka YouTube, gua baca berita, atau gua surfing di Safari teman-teman, itu berasa banget panasnya. Apalagi kalau kalian pengen posting foto ya di IG, atau ngetik tweet di Twitter ya, itu panas banget. Gue nggak tahu kenapa, itu yang gue rasakan. Nah, kalau di iOS 15.7 sebelumnya semuanya panas. Nah, kalau di 15.7.1 ini hanya untuk kegiatan tertentu yang panasnya. Kalau kegiatan di luar kayak di luar main IG, di luar main YouTube dan lain-lain, itu panasnya normal guys ya. Termasuk gue ajakin untuk main game tadi, itu panasnya normal, nggak menyengat sama sekali. Sip, kesimpulannya teman-teman ya. Kalau dari gue secara pribadi, untuk segi performanya ini gue ngerasa nggak ada perbedaan dengan iOS 15.7. Tapi kalau dari suhu panasnya itu gue ngerasa ada perbedaan teman-teman ya. Nggak semua kegiatan yang kita lakukan di iOS ini itu semuanya panas. Main game itu ternyata nggak sepanas pas gue main Instagram. Jadi menurut gue pribadi guys ya, aplikasi-aplikasi yang menyedot kuota itu besar ya, menyedot kuota secara lebih besar ya, itu menurut gue secara pribadi memang menimbulkan panas yang lebih gitu loh. Jadi kalau kalian main IG itu kan nyedot kuotanya gede, itu bakal panas. Main TikTok nyedot kuotanya gede, bakal panas. Kalau main Mobile Legends itu nyedot kuotanya biasa aja, jadi nggak panas. Itu yang gua tangkep dari pemakaian gua selama ini di iOS 15.7.1 guys ya. Nah, kesimpulan selanjutnya adalah kalau kalian ngecas guys ya, di iOS 15.7.1 ini pengecasannya ternyata lebih lama di iOS sebelumnya. Nah, di iOS 15.7 kalau gua ngecas itu ngibrit ya, dari 30% ke 100% juga paling sejam udah full teman-teman. Tapi kalau di iOS ini, iOS 15.7.1, dari 30% menuju 100% tuh lumayan lama teman-teman, sejam lebih.
Jadi ini bener-bener gue rasakan ada perbedaannya. Ngecas di iOS 19.7.1 ini lebih lama di iOS sebelumnya. Walaupun sama-sama cepat juga habisnya, baterainya kan nggak ada perbedaan dengan iOS sebelumnya guys ya. Nah, itu aja yang bisa gue simpulkan buat kalian teman-temannya. Kalau kalian nanya ke gue, bang ini install nggak? Gue bisa bilang ke kalian install, tapi dengan satu syarat yang mungkin 2 atau 3 minggu kemudian setelah rilis baru kalian install. Nunggu dulu dia ada jeda teman-temannya, jangan langsung kalian install sekarang. Jadi menurut gue kalau kalian mau install ya mungkin 2 minggu lagi bolehlah kalian install, karena memang dari Apple-nya sendiri menyarankan ini untuk di-update di iPhone kalian, karena ini ada update penting seperti biasa, security update teman-temannya, dimana itu sangat direkomendasikan untuk semua device. Nah, itu aja sih yang ingin gue sampaikan ke kalian teman-temannya. Jadi di iPhone 7 gue ini gue nggak ada masalah sama sekali, kecuali gue kesel ya sama banyak yang ada yang force close, terus ngecasnya juga agak lebih lama. Paling hal-hal kecil seperti itu doang sih yang gue rasa agak sedikit mengganggu gue guys ya. Ya gitu aja video kita kali ini, semoga kalian dalam keadaan sehat dan sampai bertemu lagi. Bye bye.